warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, alangkah baiknya anak-anak, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Harapan Ibu, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat dan menjaga kebersihan selama pandemi ini berlangsung dan kalian harus tetap selalu berada di rumah. Itu harapan Ibu untuk kalian semuanya. Dan tak lupa Ibu ucapkan selamat buat kalian semua telah menerima rapot dan tentunya kalian naik ke kelas. Yang dari kelas 7 naik ke kelas 8 dan kelas 8 naik ke kelas 9. Anak-anak semua, kebetulan Ibu di sini mengajar pelajaran ilmu sosial di kelas 8. Nah, di sini kebetulan Ibu ingin mengulas tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang kali ini Ibu ingin membahas tentang KD, memahami perubahan keuangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia seperti teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, untuk itu Ibu mengharapkan semua siswa nantinya dapat menjelaskan kondisi geografis dan letak astronomis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Untuk itu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Di benua manakah Indonesia itu berada, anak-anak? Ayo, siapa yang tahu anak-anak? Nah, anak-anak, Indonesia berada di benua Asia. Lebih tepatnya di Asia bagian Tenggara. Negara yang berada di Asia Tenggara tergabung dalam bentuk organisasi yang dinamakan ASEAN. Nah, untuk itu kalian harus tahu. Nah, negara ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Nah, negara ASEAN itu dibentuk oleh 5 negara pendiri, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, yang dikenal dengan istilah penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, jadi anak-anak, penandatanganan Deklarasi Bangkok itu didirikan oleh 5 pendiri negara-negara yang tadi Ibu paparkan tadi. Nah, di sini yang termasuk negara ASEAN adalah negara Indonesia, negara Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Filipina, dan Kamboja. Nah, di sini untuk bahan belajar kalian di rumah, kalian harus bisa mengikuti sambil membuka buku dan belajar ilmu sosial itu harus banyak-banyak membaca. Nah, adapun letak geografis negara-negara ASEAN, ya anak-anak semuanya, letak geografis negara ASEAN itu berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Lebih tepatnya berada di benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, untuk lebih jelasnya, adapun batas-batas wilayahnya, batas sebelah utara berbatasan dengan negara Tiongkok, batas selatan Samudra Hindia, Timur Leste, dan Australia, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Benggala, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, jadi berdasarkan bentuk geografis negara ASEAN tersebut memiliki ciri
berbentuk setengah lingkaran, contohnya seperti negara Kamboja. Dan ada yang berbentuk kepulauan atau terpisah-pisah, yaitu contohnya seperti negara Indonesia sendiri. Dan ada yang berbentuk berpanjang, contohnya negara Vietnam. Dan ada yang berbentuk kompleks atau beragam, contohnya negara Thailand dan Myanmar. Nah, itu keadaan letak geografis negara-negara ASEAN. Jadi, letak negara geografis itu berada di antara dua benua dan di antara dua samudra, adapun batas-batasnya ada. Nah, untuk itu jadi kalian harus mengetahui bentuk geografis negara ASEAN. Berikut ciri-cirinya untuk harapan ibu kalian tetap belajar dan harus banyak membaca buku. Nah, selanjutnya bagaimana letak koordinat ASEAN atau posisi astronomis yang tergabung dalam negara ASEAN. Posisi astronomis negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu terletak di wilayah benua Asia, tepatnya di 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kondisi ini anak-anak semua yang menyebabkan sebagian negara Asia Tenggara beriklim tropis, kecuali wilayah Myanmar bagian utara anak-anak beriklim subtropis. Karena apa? Karena memiliki 4 musim sepanjang tahunnya, yaitu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, itu yang dinamakan letak astronomis. Nah, harapan ibu kalian harus membaca buku yang sudah disediakan oleh perpustakaan. Nah, selanjutnya di sini kalian harus memahami masing-masing karakteristik anggota ASEAN secara umum. Secara tidak langsung berarti kalian harus belajar tentang identitas negara-negara yang tergabung di dalam anggota ASEAN. Nah, di sini ada tugas dari ibu. Kalian di sini harus tahu masing-masing identitas dari negara-negara ASEAN. Contohnya misalkan negara Indonesia, di mana ibu kotanya, berapa luasnya, apa bahasanya, ada kota penting apa, juga lagu kebangsaannya apa. Nah, termasuk negara-negara yang lainnya. Kalau belajar ilmu sosial itu anak-anak semuanya, yang jauh bisa dijadikan dekat. Nah, jadi kalian bisa belajar lewat atlas. Nah, jadi kalian harus tahu misalkan Malaysia di mana ibu kotanya, Singapura di mana ibu kotanya, Thailand di mana ibu kotanya, dan apa lagu kebangsaannya, sukunya, maskapainya, kota pentingnya. Nah, itu tugas dari ibu kalian untuk belajar di rumah. Nah, di sini ciri daripada karakteristik itu kalian juga harus tahu. Tiap-tiap negara yang itu berbeda. Contohnya keadaan alamnya, keadaan negaranya, keadaan penduduknya, keadaan ekonominya, keadaan sumber daya alamnya, dan juga bagaimana bentuk kerja samanya. Nah, mungkin itu saja anak-anak kesemuanya pertemuan kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf atas kekurangannya, dan harapan ibu mudah-mudahan kalian tetap belajar, dan harapan ibu kalian tetap menjaga kesehatan. Dan untuk itu ibu akhiri